Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim yang kami hormati, beserta seluruh jajaran, hadir Ibu Sekjen, Ibu Suharti, kemudian tadi Pak Iwan Syahril kayaknya ada ya? Ada. Ternyata ada di situ. Ibu Kiki Yuliati, kemudian Pak Hamid, Pak Nino, Ibu Katarina, Prof. Endang, dan siapa lagi? Ya. Prof. Nizam nggak ada. Yang ada dulu deh. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga banyak sekali teman-teman yang Prof. Nunu juga hadir. Saya kira cukup lengkap nih, dan juga sebagian mungkin hadir melalui virtual, termasuk juga sebagian dari teman kita yang terpaksa virtual hari ini karena harus isoman. Nah, jadi kita doakan semoga teman-teman bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang mengalami sakit bisa segera pulih. Iya, ada beberapa orang. Berdasarkan laporan dari sekretariat, sudah hadir 8 fraksi, dan dengan demikian sudah quorum sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib yang telah terpenuhi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, agenda raker hari ini yaitu evaluasi program kerja, khususnya terkait program prioritas nasional serta program prioritas Kemendikbudristek tahun 2022. Apakah disetujui? Baiklah, sebelum Pak Menteri menyampaikan paparannya, mungkin kami dari meja pimpinan ingin memberikan sedikit pengantar rapat hari ini terkait dengan pengawasan untuk memastikan target-target prioritas kita yang telah dibahas bersama Komisi 10 bisa direalisasikan sesuai perencanaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahun 2022 ini seperti kita semua rasakan adalah tahun di mana pandemi COVID-19 mulai melandai, dan saat pembahasan anggaran, Komisi 10 telah menekankan perlunya antisipasi dan strategi untuk menangani berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan, utamanya learning loss dan juga potensi culture loss. Nah, tema RKP 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, itu tentunya kita perlu bahas bersama bagaimana capaiannya hingga hari ini 10 November 2022. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah, sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran tahun 2022 yang dibahas tahun lalu, Komisi 10 DPR RI menekankan beberapa hal. Mungkin ini sebagai acuan diskusi kita, Mas Nadiem. A, perlunya Kemendikbudristek RI memiliki strategi dan program penganggaran 2022 untuk mengatasi dampak pandemi COVID terhadap hilangnya capaian belajar. Perlunya Kemendikbudristek, ini poin kedua, khususnya Ditjen Kebudayaan bekerja sama dengan satuan kerja lain, memotret potensi culture loss dan merumuskan strategi antisipasinya. Dan perlunya Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan strategi komunikasi dan menyampaikan program strategis kementerian kepada pemangku kepentingan melalui kehumasan dan platform media kementerian. Dan selain itu, dalam pembahasan tahun 2022 disampaikan adanya program-program prioritas Merdeka Belajar tahun 2022. Ada 10 poin yang tercatat di sini.
Pertama, terkait dengan pembiayaan pendidikan, digitalisasi pendidikan dan belanja media, penguatan karakter, prestasi dan talenta, kemudian prioritas Merdeka Belajar terkait sekolah penggerak, guru penggerak dan peningkatan kompetensi guru, prioritas Merdeka Belajar untuk peningkatan kualitas kurikulum, asesmen nasional dan penjaminan mutu satuan pendidikan, kampus merdeka, insentif indikator kinerja utama, peningkatan riset dan inovasi perguruan tinggi, peningkatan vokasi, pelestarian budaya dan pemajuan bahasa. Nah, dari 10 prioritas di tahun 2022 tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan hasilnya. Nah, hal yang paling krusial dan dirasakan juga mengenai permasalahan seleksi guru P3K. Beberapa masalah yang masih mengemuka antara lain seleksi guru P3K tahap 1 dan 2 tahun 2021 belum mencapai target 1 juta. Dari yang ikut tes yang lulus 293.860 formasi. Di sisi lain terdapat guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi dengan berbagai alasan. Dan dari yang lulus sebanyak 293.860 orang tersebut juga menyisakan masalah, yaitu belum semua mendapatkan SK, bahkan yang mendapatkan SK pun masa berlakunya berbeda-beda, serta dengan penggajian yang tidak semua 1 tahun, ada juga yang 5-6 bulan saja. Kemudian ada permasalahan lain terkait seleksi P3K tahap 1 dan 2 berdampak kepada sekolah swasta yang mengeluh kehilangan banyak guru karena guru yang lulus seleksi P3K harus mengisi formasi guru P3K di sekolah negeri yang mengakibatkan sekolah swasta kurang mendapatkan dukungan dalam tenaga pendidik dan menegaskan adanya perlakuan pemerintah yang dianggap berbeda kepada sekolah negeri dan swasta, dan tentu saja ini juga perlu mendapatkan solusinya. Dan terakhir permasalahan anggaran di mana skema guru P3K melalui dana transfer daerah dengan earmark tapi belum menjadi solusi yang komprehensif dan dianggap sebagian pihak membebani APBD karena banyak pemerintah daerah yang tidak meyakini bahwa gaji dan tunjangan guru P3K berasal dari APBN, bahwa skema penambahan DAU banyak yang tidak terbukti dan menjadi beban pemerintah daerah. Nah, mungkin itu beberapa poin dari permasalahan P3K dan kami juga tentunya akan sangat senang jika bisa mendapatkan beberapa penjelasan tentang upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, karena kami ini sering sekali didatangi oleh guru-guru honorer yang sedang mengikuti seleksi P3K dan menunggu beberapa kebijakan yang bisa memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Itulah beberapa substansi yang mungkin kita minta Saudara Mendikbudristek RI memaparkannya. Namun sebelum itu kita sepakati sepakatan waktunya mau sampai jam berapa nih teman-teman? 12.1. Panjang ya. Jam 12 atau jam 1? Jam 12, nanti kalau misalnya tidak cukup kita perpanjang ya. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Nadiem untuk menyampaikan poin-poin paparannya sesuai agenda raker kita pada hari ini. Kami persilahkan. Tiba waktunya kepada Ibu Anita Jakoba. Dan setelah itu bersiap-siap Pak Mustafa Kamal ya dari fraksi PKS. Silakan Ibu Anita. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, teman-teman Komisi 10 dan Bapak Menteri beserta jajaran. Yang pertama, saya bersyukur hari ini kita membicarakan hal yang penting. Sejak tadi pagi dan hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional ya, 10 November hari ini. Dan saya ingin kita juga mengingat bahwa pahlawan nasional itu masa lalu yang harus kita ingat. Tetapi ada juga yang harus kita perjuangkan saat ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil, yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi
di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali kalau orang NTT bilang, ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa, tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman yang sudah mengabdi belasan tahun, Pak, bukan 1-2. Dan saya juga mau ngangkat di Hari Pahlawan ini, saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun 2 tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun karena terlalu mulia hati mereka, Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan, Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain, Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen, Pak. Formasinya guru Kristen, tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, 0 pelajaran, tidak dibayar. Tetapi dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K, tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, Pak, Kota Kupang ibu kota provinsi saja, 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu 2021 Pak. Sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat. Saya mau tanya Pak, ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya. Setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK alasannya NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik ini. Saya minta tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal, kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu, kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada,
Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta ini Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023, tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lolos passing grade Pak menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu tahun depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendataan ini tanggal 13 saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu kita harus undang tuh Panselnas tuh. Duduk Bu kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara. Uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer, bukan pemerintah daerah atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya mohon Ibu pimpinan kita harus segera panggil tuh Panselnas, panggil tuh BNPAN RB, Menteri Keuangan. Apa dasarnya mereka transfer? Sekarang mau saya dengar Bu, sudah ini awal tahun ini ditransfer lagi untuk P3K, tapi diangkat-angkat enggak. Terus uang ini untuk siapa? Terus siapa yang mengawasi uang ini? Terus tangisan air mata P3K yang sudah lolos passing grade, siapa yang harus menghapus air mata mereka itu siapa? Kalau bukan kita sebagai wakil rakyat, kalau bukan Anda sebagai menteri, siapa? Hanya kita yang bisa. Jadi mari Bapak Menteri, saya minta kita bergandengan tangan, kita hadapi persoalan ini bersama. Kita turun ke daerah, kita tunjukkan sama P3K bahwa kita di pusat sudah berjuang. Siapa yang mempersulit mereka di daerah? Kalau memang bupati mengatakan dana DAU-nya kurang, suruh mereka buka. Berapa kebutuhan mereka setiap tahun? Ada tambahan atau tidak? Kalau ada tambahan ya itu untuk P3K. Apalagi sekarang P3K untuk 2023 dananya dikunci. Walaupun kuncinya terlambat. Karena 2021 itu tidak terkunci. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang kita ngomong dari tadi ini persoalan sudah ada Bu. Uangnya sudah ada di daerah. Cuman persoalannya kepala daerah tidak mau angkat. Alasannya dana DAU kurang. Coba hitung, saya sudah hitung. Kota Kupang ada kelebihan, Kabupaten Kupang ada kelebihan, tapi bupatinya tidak mau. Nah ini, jadi saya bilang gimana? Kita harus sama-sama. Dan saya minta Pak Menteri menjadi fokus Pak Menteri untuk menyelesaikan ini. Supaya Bapak juga jangan terlalu beban bahwa memang kesalahan bukan hanya pada pusat. Di daerah juga ada, mari kita selesaikan bersama. Makanya saya usul rakor di daerah, ajak kami anggota DPR RI. Biar jelas, clear. Bila perlu dudukin itu DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Supaya mereka tahu ini uang APBN yang berubah jadi APBD. Yang tidak bisa mereka pakai seenaknya. Khusus untuk P3K. Yang saya dengar, banyak permainan di daerah sekarang. Itu dana P3K dimainkan oleh mereka. Makanya saya kadang-kadang saya bikin, kalau bila perlu kita pakai, minta KPK aja periksa kalau begini caranya. Sakit hati kita nih, kasihan guru-guru itu. Oke lanjut, itu untuk ini Pak ya, P3K. Mengenai ada Pak, ada juga terkait asesmen tadi Pak, daerah NTT Pak. Kami masih kurang jaringan, susah. Bagaimana asesmen dilakukan di UNBK? Banyak daerah sekolah-sekolah yang berteriak tidak memiliki komputer tapi dikirim laptop.
Ada daerah yang akses internetnya lancar, laptopnya tidak ada. Saya ada bukti, Pak. Laptopnya itu ditumpukin setinggi gunung tapi nggak dipakai. Karena nggak ada akses internetnya. Itu seperti apa itu? Coba ya seperti apa itu? Seperti itu pertanggungjawabannya. Bu Anita, Dirjen saya tambah Didasmen. 1 menit ya Bu ya. Saya tambah 1 menit. Makasih Bu. Dirjen Didasmen, NTT masih tinggi Pak buta hurufnya Pak. Saya kasih contoh di Sumba Barat, Kepulauan Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah. Saya pergi tuh, saya kaget, sekdanya bilang, Bu, angka buta huruf kita masih tinggi lah. Terus anggarannya gimana itu? Buta aksara segala macam itu bagaimana? Saya minta Pak ya, saya minta tolong saya diberitahu datanya berapa anggaran yang di sana, yang seperti tadi Pak Ferdiansa katakan benar. Actionnya apa? Kita dikasih tahu, kita jangan dikasih angka-angka Pak. Actionnya apa? Buktinya apa? Ya seperti itu. PIP masih banyak persoalan Pak Menteri, terima kasih. Kementerian kemarin sudah tiba-tiba turun melakukan audit dan melakukan sosialisasi program Indonesia Pintar. Dan saya punya videonya, betapa kagetnya kepala sekolah. Oh seperti itu ya, oh kami baru tahu ya. Pikiran saya, aduh PIP sudah berapa tahun ya? Kenapa baru dilaksanakan sosialisasi sekarang? Sudah banyak uang negara yang kembali ke kas negara, saya rugi Pak. NTT masih kembali 4 miliar dan sekarang akan kembali ditarik 5 miliar hanya karena ketidaktahuan kepala sekolah mengenai program ini. Tapi saya bersyukur walaupun terlambat, terima kasih kementerian kemarin sudah melakukan sosialisasi, dan terima kasih juga untuk Ibu Irjen sudah menurunkan auditor ke NTT hampir 80 orang, semoga semuanya diaudit. Dan rajin-rajinlah turun Bu Irjen, turunkan anak buah Ibu Irjen untuk melakukan audit supaya jelas tahu segalanya. Sudah kok. Terakhir Pak Pimpinan, tunjangan khusus Pak untuk daerah terpencil masih belum cair sampai saat ini. Tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan khusus daerah terbelakang, tunjangan khusus apa tuh namanya, apa tuh dikatakan biasanya apa sih? Khusus untuk guru-guru yang di daerah perbatasan itu Pak. Ya, penghasilan apa terpencil itu ya, dacil itu. Dan terakhir Bu, saya berharap kita bisa panggil yang saya bilang tadi Bu, kita panggil Panselnas dan Menteri Keuangan Pan RB dan Ibu Pak Menteri dan Ibu Nunu, saya undang kita segera rakor Bu. Saya usulkan rakor di Kota Kupang dulu, di kabupaten, terus kita terus ke sana supaya selesai masalahnya. Terima kasih pimpinan. Kang Dede, mangga. Oke. Finally. Terima kasih Ibu Ketua, Mas Menteri yang saya hormati, Pak Ibu Sekjen, para Dirjen. Saya pikir karena udah banyak sekali yang tadi, saya mau spesifik aja langsung. Menurut Menteri Keuangan dalam awal bulan November dikatakan masih ada 1.200 triliun alokasi anggaran yang belum terserap. Dan 1.200 triliun ini katanya nanti akan bisa berubah menjadi subsidi-subsidi, bisa menjadi BLT, bisa menjadi subsidi bensin dan sebagainya. Nah, hal ini sebetulnya merupakan kabar gembira buat Kemendikbud apabila bisa melakukan katakanlah lobby-lobby lagi untuk mendorong lebih banyak dukungan bantuan kepada bidang pendidikan. Salah satunya adalah untuk masalah pembayaran guru-guru itu tadi. Walaupun sudah di-earmarking, tetapi kan pada kenyataannya daerah masih belum mendapatkan. Jadi saya ingin langsung saja mengenai rekrutmen guru, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Prof. Nunu saat ini ya, sudah mampu menyerap, masih ada 41.000 lagi kalau nggak salah. Guru P1, betul ya Prof. Nunu ya? Mohon Mas Menteri, tahun ini harus selesai. Yang 41.000 itu harus done tahun ini, P1. Pemerintah daerah saya paham pasti kemarin, tadi katanya sudah bisa ditambah berapa tadi, 19.000 sekian ribu lagi ya. Tapi kalau bisa dilakukan pendekatan seperti Brebes tadi, atau mungkin nanti NTT, gunakan personal approach, baik itu kepada Kemendagri atau kepada para bupati wali kota. Tawarkan mereka tambahan-tambahan lainnya, DAK lainnya atau apa yang lainnya yang bisa membuat mereka akhirnya membuka formasi. Tapi kalau bisa Desember akhir P1-nya selesai. Sehingga P2 bisa kita selesaikan di tahun berikutnya dan P3 berikutnya lagi. Kalaupun ini mentok,
Kita juga di sini di DPR juga sudah mentok, kita upayakan untuk pansus, tapi kita sampai sekarang belum dapat izin pimpinan DPR. Maka kalau boleh saya mohon kepada Mas Menteri, coba berkoordinasi dengan Wakil Presiden, agar Wakil Presiden ini bisa menjadi tim percepatan perekrutan P3K. Sehingga nanti bisa memanggil Panselnas, bisa memanggil BKN, bisa memanggil Pemda, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ada kesepakatan bersama antara pemerintah. Yang kedua, ini catatan penting dari masyarakat, terutama masalah BOS. BOS ini cairnya 3 bulan sekali, walaupun sudah dipercepat 3 minggu, tapi apakah mungkin dicairkannya bisa 1 bulan sekali? Kalau tidak mungkin, tentu harus ada alasan-alasannya. Masalah siplah ini juga menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jainuddin. Memang benar, saya tidak melihat mahalnya dulu, tetapi apabila semua menggunakan aplikasi, mungkin ada koperasi-koperasi guru, ada UKM-UKM kecil di sekitar sekolah yang akhirnya tidak bisa berkompetisi dengan aplikasi. Apakah mungkin diberi ruang juga agar tidak harus melulu semuanya membeli melalui aplikasi, tapi bisa juga melalui UKM-UKM sekitar. Karena selama ini UKM-UKM sekitar itu juga hidup karena ada sekolah. Kalau misalnya kemudian semuanya melalui aplikasi, mungkin yang ini akan mati. Akhirnya masuklah kelompok-kelompok besar. Saya tadi buka browsing, setelah itu ada Blibli, ada kemudian ada lagi yang lainnya, Telkom, dan sebagainya. Mungkin ini penting juga agar diberi opsi bagi sekolah yang tidak bisa, tidak harus membeli melalui siplah. Ya. Berikutnya, Mas Menteri, saya sepakat guru swasta ini sudah banyak yang tercerabut dari sekolahnya. Apabila mereka sudah lolos PG, tolong dibantu kembali dulu mereka di sekolah swasta, digaji oleh pemerintah sampai ada formasi di luar. Tapi kalau sekarang saat ini mereka sudah tercabut, belum tentu diterima di tempat lain, dan juga dia tidak mendapatkan gaji. Jadi pada menangis semua. Mungkin itu saja Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan, tetapi yang poin paling penting adalah upayakan Desember akhir ini yang 41.000 itu bisa bisa selesai. Dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimiliki Mas Menteri ataupun juga pemerintah dalam hal ini mungkin berbagai stakeholder di pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita sudah mendengarkan cermat banyak catatan-catatan penting, pertanyaan, permintaan, desakan, tapi juga selain itu banyak semangat motivasi yang diungkapkan, termasuk opsi-opsi solusi yang barangkali bisa dipertimbangkan oleh Mas Menteri jajaran, dan ada beberapa yang mungkin sangat banyak ini yang berkomentar ya tentang PIP, tentang P3K, baik itu menyangkut SK, formasi anggaran, kemudian soal perguruan tinggi, khususnya yang dikeluhkan oleh perguruan tinggi swasta, ada soal dana yang diblokir 1,8 triliun itu, dan banyak lagi. Silahkan mungkin dipilih mana yang terpenting untuk diberikan jawaban atau klarifikasi singkat, penjelasan, dan nanti jika tidak bisa seluruhnya dikemukakan pada pertemuan ini, bisa diberikan tambahan penjelasan secara tertulis. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Bu Pimpinan. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan secara garis besar, lalu sisanya akan kami jawab melalui tertulis. Tadi saya rasa hampir terima kasih dan saya apresiasi banyak sekali masukan mengenai proses P3K. Tentunya saya ingin pertama mengucapkan bahwa dari kami tidak pernah kami merasa bahwa ini adalah proses yang sempurna. Kita ada banyak sekali tantangan dalam proses P3K ini. Ini yang paling mengambil waktu bukan hanya Dirjen GTK, tapi hampir seluruh tim Kemendikbudristek berupaya pagi siang malam untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini juga sangat rumit karena ada berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah bahwa kita semua bersabar dan beroptimis, karena dengan segala kegaduhan yang ada dan proses yang sudah terjadi, dan saya mengerti pasti banyak yang juga masih kecewa di luar, tetapi kenyataannya sampai akhir ini hampir 600.000
guru honorer akan menjadi P3K yang sudah menerima formasi, dan mayoritas daripada itu akan menerima gajinya. Seperti tadi disebut datanya, yang belum menerima gaji itu sebenarnya proporsi yang cukup kecil. Saya mendengar juga banyak sekali permintaan dan desakan untuk bisa mensentralisasi pengangkatan guru P3K dan juga transfer gajinya langsung dari pusat. Tadi saya mendengar dari banyak anggota permintaan melakukan ini. Ini tentunya akan menjadi suatu wacana yang kami bawa dari meeting ini, dari raker ini kami akan bawa dan diskusikan, dan telah kami diskusikan dan akan terus kami coba lihat apa solusi yang bisa dihasilkan, berdiskusi dengan Kemenpan RB dan juga dengan Kemenq dengan ide yang dibahas hari ini mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah formasinya. Tentunya saya tidak bisa menjamin apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi yang sudah pasti akan kami coba angkat wacana ini kepada kementerian-kementerian lain yang berkait. Memang permasalahan utama saya sama Bu Anita sama-sama frustrasi pada saat turun ke berbagai macam daerah, suka bingung padahal sudah menjelaskan berkali-kali bahwa bukan hanya anggaran itu sudah dipagu, tapi banyak Pemda mungkin yang belum sadar bahwa kalau anggaran itu tidak digunakan, itu akan diasumsi bergilir ke tahun berikutnya. Jadi secara teknis kalau tidak dikeluarkan anggaran itu, anggaran totalnya Pemda itu akan berkurang tiap tahun, dan itu yang mungkin bisa juga dibantu komunikasikan kepada anggota Komisi 10 kepada masing-masing Pemda bahwa memang sudah di-earmark gitu, tapi memang kami akan terus berjuang, terus bersosialisasi kepada setiap daerah untuk memastikan juga memastikan dan meyakinkan bahwa ini adalah harusnya prioritas nomor 1. Gitu. Kenyataannya adalah kenapa waktu misalnya Bu Anita mengecek dan ternyata ada anggarannya, kenyataannya adalah anggaran itu tidak diprioritaskan untuk guru honorer, tapi ada kebutuhan lain yang mungkin dianggap lebih penting. Realitanya adalah itu. Jadi itu yang mungkin harus kita bantu bersama-sama gotong royong menekan kepada Pemda bahwa prioritas nomor 1 adalah pendidikan, dan prioritas nomor 1 di pendidikan adalah guru-guru honorer yang sekarang belum menerima nafkah yang layak. Jadi itu mungkin poin besarnya. Tentunya seperti yang Bu Nunu sudah presentasikan, semua isu-isu seperti guru tidak menyerobot guru lain di sekolah tempatnya, itu semuanya adalah alasan kenapa ini makan waktu. Komitmen kami adalah ini akan mayoritas daripada isu ini akan selesai sampai dengan akhir 2024. Kami akan usahakan apa yang kita bisa selesaikan di tahun ini, tetapi ini adalah proses yang terus berjalan, Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Memang nggak akan semuanya puas di tahun ini, tapi tahun depan lebih banyak lagi yang puas, lebih sedikit lagi yang tidak puas. Tahun berikutnya akan sangat sedikit yang tidak puas dan lebih banyak yang puas. Jadi itu adalah proses, dan kami mohon kesabaran dari semua pihak untuk kami melakukan ini. Karena belum pernah ini terjadi sebesar ini dan sebanyak ini yang menjadi P3K. Dalam berpuluh-puluh tahun belum pernah. Jadi ini adalah suatu hal yang memang mungkin kerepotan inilah yang harus kita lalui untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi mengenai TIK, saat ini terus oleh Pak Bu Pimpinan, kalau Saudara Menteri menyatakan itu berarti ketika membuat statement 1 juta tanpa perhitungan. Betul. Jadi mohon bersabar, itu harusnya dihitung dulu dong sebenarnya berapa yang pensiun, berapa jumlah sekolah dengan 268.000 sekolah guru yang dibutuhkan SD, SMP, SMA, SMK berapa? Gitu. Itu yang saya jadi catatan bagi kami. Terima kasih Pimpinan. Tambahan Pimpinan saya. Ya Bu. 1 menit. Terima kasih Pimpinan. Jadi begini Pak Menteri, masalahnya sekarang yang kita lihat di daerah itu anggarannya sudah ada. Nah sekarang yang saya minta Pak Menteri yang lulus passing grade yang 2021 yang sudah lulus tinggal diangkat ini Pak, kan uangnya sudah ada itu. Makanya tadi saya dorong, ayo kita dorong sama-sama Pemda angkat, bila perlu bulan November ini angkat semua lulusan passing grade tahun 2021 karena uangnya sudah ada. Kita cek aja di daerah, kalau memang uangnya sudah ada angkat. Begitu Pimpinan, makasih. Setuju Bu, terima kasih. Bu, Baik, lanjut. Bisa saya lanjut? saya tambah Oh, ya, lagi. silakan, Saya Pak. kira ini aja, Mas Menteri, to the point saja.
apa yang menjadi permintaan kawan-kawan tadi, diantaranya adalah persoalan pengangkatan yang tidak di halaman terakhir ini. Contoh, pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat mengikuti seleksi sebagai P2/P3 pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Menurut saya konkret saja, yang sudah melamar P1 kali belum lulus langsung aja dinyatakan lulus, nggak usah ada P1 P2, ini kan bikin rumit. Satu itu. Yang kedua, apa yang menjadi permintaan teman-teman, persoalan penempatan kerja. Ya sudah dijawab aja langsung. Yang lulus tetap bisa bekerja, mengajar di sekolah asal. Tidak harus pindah ke sekolah negeri. Harus kayak gitu aja. Yang ketiga, yang sudah ditempatkan tetapi jauh di daerah lain, seperti di dapil saya. Orang Probolinggo ditempatkan di Jaya Wijaya. TNI aja itu mikir. Kalau kata Cak Lontong, jangankan PNS, sinyal aja susah masuk ke sana. Ya. Nah, saya kira tegas saja, ambil kebijakan diskresi menteri bahwa yang sudah ditempatkan di daerah lain terlalu jauh, diskresi. Kita ulang dan kita tempatkan di daerah asal. Saya kira 3 poin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin Silakan, Mas. sedikit klarifikasi ya, mohon maaf Bu Pimpinan. Sedikit klarifikasi bahwa semua pemilihan lokasi dan posisi formasi yang tersedia itu dilakukan oleh gurunya masing-masing. Tidak ada penempatan. Ya, nggak mungkin dong guru masing-masing. Mas dari Probolinggo ditempatkan Jaya Wijaya dia milih sendiri. Nggak mungkin. Nggak masuk akal sekali. Semuanya menu Pak, yang dipilih oleh gurunya ada prioritas Nggak 1. mungkin. 2. Wong dia nggak pernah milih itu. Jadi siapa Pak yang milih? Dia tidak bersedia. Ada datanya saya. Betul. Tapi kami tidak, baik Pemda Saya maupun tempatkan kami yang di tidak Probolinggo terlibat. itu, pimpinan, mohon maaf ya, jadi debat krusial. Ada yang ditempatkan di Jaya Wijaya, 1. Ada yang ditempatkan di Halsel, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ada yang ditempatkan di Kasongan, Maluku Tengah, di Palangkaraya. Ada datanya di saya. Izin Pak, nggak ada Ya. itu Pak. Hah? Itu Excel yang beredar itu bukan dari kita Pak. Jadi saat ini itu tidak ada penempatan di luar daerah kewenangannya. Nggak mungkin. Bisa dicek Pak. Di dalam Ini saya Permen ini. Pan RB-nya sudah ada diatur sedemikian. Ini saya ini ya, saya kirim tadi. Karena nggak boleh lintas daerah Pak. Karena hanya formasinya kan tersedia di daerah dia, di kabupaten kotanya dia. Untuk klarifikasi, Cek dulu ya, untuk klarifikasi yang kedua juga adalah mungkin klarifikasi bagi masyarakat juga untuk mengetahui bahwa biar tidak ada persepsi bahwa yang guru swasta yang akan mengikuti proses ini seolah-olah mereka ditarik ke negeri, itu sebenarnya mereka lah yang ingin menjadi guru negeri, dan tentunya yayasannya juga sangat banyak kendala dengan hal ini. Tapi itu adalah keputusan daripada masing-masing gurunya, bukan ditarik oleh pemerintah mereka yang menginginkan kesempatan untuk mengajar di guru negeri. Tapi seperti yang tadi Bu Nunuk sudah tunjukkan, sekarang benar-benar prioritas agar tidak ada serobot-serobot dan tidak ada posisi yang diambil, benar-benar prioritas diberikan kepada guru negeri di masing-masing sekolah dan lokasinya dulu. Itulah makanya kita butuh beberapa ronde untuk memastikan itu. Izin pimpinan. Pimpinan, Silakan Bu Anita. Izin pimpinan. Pak Menteri, Oh, Bu tadi Anita dulu. yang saya bilang tadi bahwa kalau bisa kita rakor di daerah. Mungkin bukan Pak Menteri tapi siapalah. Yang penting ada bersama kami dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang saya bilang tadi. Lolos passing grade, uangnya ada tapi belum diangkat. Karena ketidaktahuan kepala daerah atau tidak tahu apa sengaja nggak tahu, saya nggak tahu, tapi kita harus bikin tahu. Dan kita harus perjelas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak, tanggal 13 ini kan tutup. Saya bisa minta tolong kalau bisa diperpanjang itu. Karena persoalannya ini banyak di daerah. Pendataan. Yang katanya tanggal 13 ini ditutup. Makasih. Nah, kita mohon ya kesabarannya, kita sama-sama cermati kesimpulan dan keputusan dari rapat kita yang sangat penting, yang banyak sekali menggali berbagai isu persoalan dan opsi-opsi solusi ke depannya, sehingga nanti kita bisa menutup tahun 2022 ini dengan lebih optimis lagi. Tolong ditayangkan, kita langsung kepada kesimpulan keputusan poin 1,
Komisi 10 DPR RI telah mendapatkan penjelasan mengenai capaian kinerja program prioritas Kemendikbudristek RI tahun 2020-2022. Selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mendorong agar capaian program Kemendikbudristek tidak hanya berorientasi pada hasil realisasi serapan anggaran, namun juga harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan serta partisipasi pendidikan masyarakat. Poin kedua, mengenai capaian program prioritas Merdeka Belajar 2022 per tanggal 8 November 2022 atau pada halaman 13 sampai dengan 16 bahan paparan, Komisi 10 DPR RI menekankan agar realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang masih rendah untuk ditingkatkan sesuai target sampai akhir Desember 2022. Antara lain, program pembiayaan pendidikan dengan kegiatan tunjangan guru dan kepala sekolah non-PTS, kurung TPG, TKG, dan insentif guru, yang realisasinya mencapai 64,14%. Kemudian digitalisasi pendidikan, penguatan karakter dan peningkatan prestasi, bantuan peralatan pendidikan dan platform digital pendidikan Merdeka Belajar yang realisasinya baru mencapai 2,43% dan 27,62%. Kemudian program pendidikan vokasi dengan kegiatan pendidikan tinggi vokasi untuk mendukung kebutuhan industri sebesar 49,59% realisasinya, dan program kegiatan DUDI kerjasama dengan satuan pendidikan vokasi yang realisasinya baru mencapai 53,08%. Kemudian program SMK Pusat Keunggulan yang realisasinya mencapai 62,01%. Untuk program pendidikan tinggi, ada kegiatan sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi PHLN dengan realisasi baru 23,81%. Kemudian sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi SBSN dengan realisasi 23,2%. Kemudian kegiatan SDM Dikti yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya melalui PHLN sebesar realisasi 45,43%. Untuk program guru dan tenaga kependidikan, ada kegiatan guru yang mengikuti sertifikasi guru, realisasinya mencapai 59,05%, kemudian penataan GTK, realisasinya 65,75%. Program pemajuan kebudayaan, dua kegiatan yang perlu diperhatikan: cagar budaya yang dilestarikan yang realisasinya 25,66%, walaupun tadi sudah dijelaskan. Kemudian karya perfilman dan musik Indonesia 62,33%. Untuk program kurikulum perbukuan dan asesmen pendidikan, ada kegiatan SDM perbukuan yang tersertifikasi realisasi 44,97%, dan terakhir pengembangan dan pembinaan bahasa dengan kegiatan generasi muda terbina program literasi yang realisasinya masih mencapai 51,68%. Poin ketiga, Kemendikbudristek RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran pada APBN tahun anggaran 2022 per tanggal 9 November 2022 baru mencapai 71,58% atau sebesar 61,3 triliun dari pagu harian sebesar 85,7 triliun. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong agar realisasi anggaran Kemendikbudristek RI dengan sisa anggaran sebesar 24,3 triliun rupiah dapat sesuai target pada akhir Desember 2022. Poin 4, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengakselerasi langkah-langkah tindak lanjut terhadap kendala atau permasalahan dari realisasi program prioritas nasional Kemendikbudristek tahun 2022. Halaman 19 sampai dengan 37 di bahan paparan, yaitu terkait program pembiayaan pendidikan, program peningkatan literasi, program perguruan tinggi, program GTK, program kurikulum dan asesmen pendidikan, program PAUD Dikdasdikmen, dan program digitalisasi pendidikan. 5.
Komisi 10 DPR RI menekankan kembali Kemendikbudristek untuk A. Mengevaluasi akreditasi perguruan tinggi yang berdampak terhadap mahalnya biaya akreditasi bagi perguruan tinggi swasta. B. Mengevaluasi, sosialisasi, dan meningkatkan pengelolaan PIP secara tepat sasaran dan tepat waktu. Meningkatkan pengelolaan dan SDM tenaga pendidik sekolah inklusi. D. Mengevaluasi dan segera merealisasikan tunjangan khusus guru di daerah 3T yang sampai saat ini masih ada yang belum dicairkan. Dan E. Mengevaluasi digitalisasi pendidikan dan SIPLA. 6. Mengenai permasalahan seleksi guru P3K, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. A. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi guru P3K tahap 1 dan tahap 2 mulai dari permasalahan SK, NIPP P3K, pendanaan, gaji dan tunjangan sampai formasi P3K serta memastikan permasalahan pada tahap 1 dan tahap 2 tidak terjadi lagi dalam proses seleksi tahap 3 di tahun 2022 ini. B. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan pembenahan dan pemutakhiran dapodik karena mempengaruhi guru yang ikut seleksi GTK P3K. C. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera berkoordinasi atau bekerja sama dalam bentuk MOU dengan Pemda terkait penyelesaian seleksi guru P3K. D. Mendesak Kemendikbudristek RI agar tahun 2022 ini menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK, khususnya sejumlah 24.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi ataupun kebutuhan bidangnya, dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi yang masih memerlukan koordinasi dengan Pemda. E. Mempertimbangkan untuk mengkaji dan merumuskan skema pembayaran gaji guru P3K agar dibayarkan secara langsung tidak melalui Pemda. 7. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera berkoordinasi dengan Kemenpora RI terkait pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dan terakhir, Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat berapa? 2 minggu? Biasanya berapa hari? 1 minggu ya? 1 minggu bisa Pak Menteri? 2 minggu? 2 minggu. Berarti tanggal berapa? Karena banyaknya dan ingin dijawab secara berbasis data dan informasi, gimana teman-teman memberi waktu? Terlalu lama, nggak sabar ya? Nggak bisa. Nggak apa-apa ya, lebih bagus 2 minggu, tetapi tentunya kita berharap lengkap dan juga berbasis kepada data terkini gitu ya. Gimana teman-teman, mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat dari itu silahkan Pak Menteri, 10 hari pun kita juga senang gitu ya, tetapi paling lambat, jadi bisa saja lebih cepat dari 24 November 2022 ya, karena mungkin ini masih ada waktu untuk kita nanti sebelum mengakhiri masa sidang dan ini kita membawa data-data ini lagi ke dapil kita masing-masing. Baik, apakah ada Bu, penyempurnaan atau bisa naik ke nomor 2? Nomor 2. Jadi pencapaian anggaran yang tadi yang disampaikan itu ada catatannya bukan sekedar untuk mentargetkan harus mendaya serapnya, tapi juga efektivitas dalam hal pelaksanaannya supaya diraksanakan dengan dirasakan oleh rakyat. Gitu. Jadi diminta juga untuk menyampaikan laporan bagaimana efektivitasnya. Ditambahkan saja kata efektivitas. Jadi kita sudah sampaikan tidak hanya berorientasi pada hasil realisasi serapan anggaran, tetapi juga efektivitasnya dan dampak langsungnya kepada masyarakat. Gitu ya.
Satu lagi Bu, itu tadi ada tulisan siplah. Poin 5E. Nah, mengevaluasi digitalisasi pendidikan diantaranya siplah, bukan dan siplah, karena aplikasi ini kan bukan siplah aja, ya kan? Ada beberapa hal, itu diantaranya, artinya semua juga harus dievaluasi. Diantaranya siplah. Ya. Baik, masih. Tadi juga kan ada masukan platform untuk guru dan lain-lainnya ya. Saya kira sudah cukup ya teman-teman semuanya. Pimpinan, Ya. sedikit lagi Bu. Pak Menteri, yang poin 6 itu Bu, kan mendesak kementerian sungguh-sungguh menyelesaikan. Saya mau tanya sedikit, itu yang sudah lulus passing grade, berarti kalau lewat tanggal 13 ini mereka masih tetap bisa diangkat? Bu Nunu. Yang mana, Bu? Yang lulus passing grade Ya, 2021 itu kan menjadi kegalauan mereka karena ketidaktahuan Pemda tidak memberikan formasi. Ini kan kita mau berjuang supaya Pemda berikan formasi. Tapi kalau ketika kita berjuang sementara sudah lewat tanggal 13 mereka masih bisa tetap diangkat atau bagaimana? Mohon izin Bu, kalau yang sudah ada di data itu tetap mengikuti proses. Tapi kalau belum ada formasi, itu kan perlu Pemda mengusulkan lagi, kemudian mengundur itu kewenangan di Panselnas Bu. Karena harus menginjek data lagi dan lain sebagainya, itu bukan kewenangan Kemdikbud untuk memundurkan batas akhir pendaftaran. Jadi mungkin ini bisa diadvokasi ke Panselnas. Yang lulus passing tadi sudah saya sampaikan ada 127.000 plus 11.000. Itu tetap bisa diangkat? Iya, betul Bu. Walaupun tanggal 13 ini lewat? Yang sudah dalam sistem bisa Bu. Oh, yang sudah dalam sistem ya? Iya. Yang sudah dalam sistem Iya. tetap bisa diangkat ya? Iya, Bu. Walaupun tanggal 13 besok mereka ingin ya? Iya Bu, yang sudah ada dalam sistem sudah bisa diangkat. Oke, baik, makasih. Baik, Bu, Bu Anita. boleh nyambung yang disampaikan Bu Anita, Bu, izin supaya nanti komprehensif. Jadi kan peta jalan keterangan RDP kemarin kan sudah dibuat tapi sedang dikonsolidasikan. Nah, sekarang peta jalan yang dibuat resmi oleh Kemdikbud supaya juga nanti menjadi acuan pedoman itu kita tunggu kapan gitu aja kan, karena kemarin kan jawabannya sudah dibuat tapi sedang dikonsolidasikan. Itu kapan? Itu tentu masuk di sini aja poin. Komisi 10 menunggu hasil konsolidasi peta jalan tentang masalah itu P3K. Saya rasa itu, Bu Pimpinan. Terima kasih. Tolong. Usul mungkin buat Pak Ferdi, Konsep peta Bu, jalan. sedikit istilah peta jalan ini seolah-olah jadinya jauh banget gitu. Bagaimana kalau peta proses gitu? Jadi kita tahu peta ini rangkaiannya tanggal-tanggal tadi yang diminta kan tanggal oleh Pak Tahapan-tahapan, Alina, tahapan-tahapan. Ya, harus ada tanggal-tanggal yang jelas. Ya peta proses atau peta tahapan. Tapi kalau peta jalan kayaknya jauh banget gitu nantinya, nggak sampai-sampai ntar. Ya, boleh. Ya. Tapi resmi dikeluarkan Dikbud. Jadi ketika kami dipertanyakan, Saudara Menteri, ini jawabannya ini jelas. Jadi nggak katanya-katanya, kan kita bukan lagu bintang kecil. Penyelesaian GTK honorer P3K. Oke. Cukup ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah begitu banyak hal yang sangat penting dan rapat ini sangat produktif. Saya yakin ini akan memberikan banyak nilai-nilai positif dan mudah-mudahan berkah semuanya. Di akhir tahun kita masih bisa terus memperjuangkan berbagai hal untuk kepentingan pendidikan kita. Kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesabarannya juga untuk mendengarkan berbagai masukan, pertanyaan, dan juga kami masih menunggu nanti klarifikasi ataupun jawaban-jawaban yang belum sempat tersampaikan secara lisan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih menambah atau memperbaiki pemahaman kita bersama akan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Dan sebelum kita menutup raker pada hari ini, kami persilahkan Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penutup.
Terima kasih Bu Pimpinan, terima kasih semua anggota Komisi 10 yang hadir hari ini. Terima kasih untuk masukannya, kritiknya, dan juga saran-sarannya atas semua topik-topik ini. Semoga bisa menjadi kajian bagi kami dan mohon maaf kalau belum terjawab semuanya, tapi kami akan respon melalui laporan yang 2 minggu lagi akan kami kirim. Terima kasih. Baik, jadi tadi kita sepakati bahwa konsep kesimpulan keputusan yang sudah kita bahas bersama, kita setujui bersama ya. Oke. Baik, dengan mengucapkan hamdalah kita bisa menutup raker pada hari ini, dan dengan seizin teman-teman semuanya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada raker berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup rapatnya. Alhamdulillah.